Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila kamisa wa ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita terkait tentang masalah seluk-beluk surga, kita akan membahas terkait tentang pintu surga dan derajat surga. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya surga itu memiliki beberapa pintu. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad ayat 50, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Surga-surga Aden yang pintu-pintunya itu adalah dibukakan untuk mereka. Begitu pula di dalam surat Ar-Ra'd ayat 33 Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna 'alaikum min kulli bab. Dan para malaikat itu adalah masuk menemui mereka dari setiap pintu-pintunya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam, ya, keselamatan dan kesejahteraan bagi kalian wahai penghuni surga, bima sabartum, disebabkan kesabaran kalian di kehidupan dunia. Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Fa ni'ma uqbaddar, maka surga adalah sebaik-baik, ya, negeri, yaitu adalah akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis dijelaskan riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fil jannati thamaniyatu abwab. Di dalam surga itu ada 8 pintu. Babun minha yusammar royan, satu pintu dari pintu surga tersebut dinamakan royan. La yadkhuluhu illa shaimun, yang tidak akan masuk lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang ahli puasa. Ya. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul ghairuhum. Kalau mereka orang yang ahli puasa itu semua sudah masuk, maka pintu tersebut dikunci, tidak ada seorang pun, ya, selain mereka yang bisa masuk. Dan ini adalah pintu khusus, yaitu royan. Di dalam hadis yang lain, ya, ada namanya pintu orang-orang khusus untuk orang yang ahli sholat, ahli sedekah, ya, ahli jihad, ya, dan pintu-pintu yang lain. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillahi min mali, barang siapa yang dia itu memberikan nafkah kepada 2 istri fi sabilillah, yaitu 2 orang istri seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah dari hartanya. Jadi ada orang yang berjihad, berangkat jihad, meninggalkan anak istri. Kemudian ada orang yang mengkafil anak istrinya tersebut. Suaminya berjihad, anak istrinya ditanggung. Maka badu'iya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga yang ada. Walil jannati samaniyatu abwab, dan surga itu memiliki 8 pintu.
Faman kana min ahli salati du'iya min babis salat. Maka barang siapa yang dia itu ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Dan barang siapa yang dia ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Dan barang siapa yang dia itu ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babis siyam. Dan kalau dia ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu puasa, yaitu namanya royan. Maka kemudian Abu Bakar bertanya, wallahi ma ala ahadin min dararin tu'iya min ayyiha tu'iya fal yud'a minha kulluha ahadun ya Rasulullah. Apakah andai kata kalau seseorang itu dipanggil dari semua pintu, hal yang demikian itu adalah memberikan madarat bagi dia wahai Rasulullah? Ataukah mungkin ada orang itu bisa dipanggil dari semua pintu? Kan itu, suruh masuk lewat pintu ya semuanya. Maka Rasul mengatakan, "Na'am." Oh iya, ada orang yang dipanggil dari semua pintu. Ya. Wa arju an takuna minhum. Dan aku sangat berharap kamulah wahai Abu Bakar termasuk orang yang berhak dipanggil dari semua pintu. Mau pintu manapun ya, itu adalah apa? Diperbolehkan, kan begitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, di antara orang yang bisa dipanggil dari semua pintu surga itu adalah hadis yang diriwayatkan Sahih Muslim dan Ashabus Sunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa fa ahsanal wudu." Barang siapa yang wudu dan dia membaguskan wudunya, berarti melakukan wudu dengan sempurna. Tsumma rafa'a basarahu ila sama. Kemudian setelah wudu dia mengangkat ya, menengadahkan pandangan matanya ke langit, ya, ke atas, ya. Faqala, lalu dia berdoa, ya, doa habis wudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Jadi habis wudu sempurna, kemudian dia menengadahkan pandangannya ke langit sambil mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka apa keutamaannya? Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Maka akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Yadkhul min ayyiha sya'a. Dia berhak untuk masuk dari pintu surga yang mana ia suka. Masya Allah. Ini keutamaan doa habis wudu. Ya, keutamaan habis wudu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita, ya, kepada kita, di antara orang yang dia itu berhak masuk surga dari pintu mana yang ia suka, itu adalah para wanita. Ya, di dalam sebuah hadis Muawiyah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ayyuma imra'atin, ya, salat khamsaha, ya, wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha takhalatil jannata min ayyi babin sya'at. Wanita siapapun dia, kalau dia sholat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadannya, dan dia menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya dalam kebaikan, maka dia berhak masuk surga dari pintu mana yang ia suka. Ini keutamaan wanita yang benar-benar adalah mukminah, taat kepada Allah, taat kepada suami dalam kebaikan. Maka apa? Maka dia akan dipanggil, yaitu adalah apa? Dari semua pintu surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menjadikan sebuah apa?
sebuah faedah kepada kita. Kemudian mengenai masalah derajat surga, bahwasanya surga itu memiliki derajat, ya, antara satu derajat dengan derajat yang lain adalah beda fasilitasnya, ya. Dan surga bukan hanya satu derajat, tapi adalah banyak derajat. Kita bisa ambil contoh, ya, isyarat-isyarat dari Al-Quran. Maka apa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi telah berfirman, ya, di dalam sebuah ayat Al-Quran, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya kehidupan dunia, ya, sesuai yang kami mau bagi orang yang kami mau. Kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam. Dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi terhina dan celaka. Maksudnya apa? Orang kalau menginginkan dunia, dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kalau dia tujuannya hanya dunia, maka di akhirat gak dapat. Maka apa? Tempatnya neraka jahanam. Ya, tempatnya neraka jahanam. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhu mashkura. Dan barang siapa yang dia menginginkan akhirat dan dia berusaha menggapai akhirat dan dia beriman, maka merekalah, ya, orang-orang yang usaha mereka itu disyukuri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Dengan dibalas dengan surga dan kenikmatannya. Kullan numittu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Dan masing-masing kami beri mereka, ya, dari pemberian Tuhanmu, dan tidaklah pemberian dari Tuhanmu itu adalah terhalang. Kan begitu. Undur kaifa faddalna ba'dakum ala ba'. Perhatikanlah wahai Muhammad, lihatlah Muhammad bagaimana kami, ya, memberikan keutamaan, keistimewaan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat, ada yang kaya, ada yang miskin, kan? Ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibeda-bedakan dari sisi duniawinya, kan begitu. Tapi walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Namun apa? Namun akhirat itu adalah lebih besar derajatnya dan lebih besar apa? Keutamaannya. Nah, jadi apa? Jadi ayat ini sangat jelas bahwa surga itu memiliki derajat, ya, memiliki derajat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam sebuah hadis, ya, di dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan di dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi wa bi rasulih." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, wa aqamas salata, dan dia mendirikan salat, wa shoma ramadhana, dan dia berpuasa Ramadan di bulan Ramadan, kana haqqan 'alallah ayyudkhilahul jannah, maka menjadi hak dan tanggungan Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Kalau iman kepada Allah dan Rasulnya, dia sholat, dia puasa, maka Allah, ya, akan memasukkan dia ke dalam surganya. Jahada fi sabilillah au jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Baik dia pernah berjihad di jalan Allah atau dia itu duduk manis di negerinya, ya, yang ia dilahirkan, ya, di dalamnya. Pernah jihad atau tidak pernah jihad, kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendirikan sholat, dia berpuasa, maka apa? Pasti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqalu, maka kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, afala nubasyirun nas?" Wahai Rasulullah, tidakkah kita memberi kabar gembira kepada manusia dengan hadis ini? Kan luar biasa ini, ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin."
a'addaha lil mujahidina fi sabilillah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah. Ma bainal darajataini kama bainas sama'i wal ard. Di mana antara satu derajat dengan derajat berikutnya itu kayak seperti jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Ini satu tingkatan aja kayaknya seperti itu. Kan begitu. Fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kalian tuh minta surga kepada Allah, mintalah surga firdaus. Dalam bahasa kita, kalau urusan akhirat itu jangan pernah pakai teori apa istilahnya minimalis. Ya kan itu kan? Kalau apa surga, kalau akhirat itu harus maksimalis. Kalau bisa minta surga firdaus, ngapain kita minta surga yang lain gitu? Ya, surga yang langsung tinggi. Itu berarti apa? Kita harus punya himmah aliyah. Kita harus punya keinginan yang mulia dan tinggi, ya, untuk apa? Untuk meraih kenikmatan yang tertinggi di dalam surga, yaitu di dalam surga firdaus. Ya, jadi jangan minimalis. Kalau di dunia oke, nggak apa-apa minimalis, rumah minimalis, itu kan. Tapi kalau apa kenikmatan akhirat, jangan kita berpikiran minimalis, tapi harus maksimalis. Jadi harus maksimal. Supaya apa? Supaya benar-benar nanti di sana dimuliakan oleh Allah dengan maksimal, kan begitu. Kemudian apa? Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah. Karena surga firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Berarti gambarannya apa? Kayak gini. Ya, ini yang paling tengah, paling tinggi. Ya kan begitu. Ya, nanti di samping kanan dan kirinya itu adalah apa? Kebun-kebun kan itu, surga-surga yang lain kan begitu. Sehingga apa? Sehingga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau mengatakan wa fauqahu arsyur rahman, dan di atas surga firdaus itulah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Jadi arsy-nya Allah. Jadi atapnya surga firdaus itu adalah apa? Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Tufjaru anharul jannah, dari surga firdaus itu pula yang namanya sungai-sungai, ya, sungai-sungai surga itu mengalir. Itu dari surga firdaus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di dalam sebuah hadis sahih yang lain dari Anas, di mana beliau mengisahkan anna umma Haritsata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad halaka Haritsa yauma badrin. Di mana Ummu Harisah beliau menemui Rasulullah SAW, sedangkan Harisah suami beliau itu adalah apa? Syahid di perang Badar, kan begitu. Asabahu sahmun gharib, yang mana Harisah itu adalah meninggal di dalam peperangan tersebut itu kena panah nyasar. Jadi belum sampai perang itu kena panah nyasar dan mati duluan, kan itu ya. Faqalat, lalu kemudian Ummu Harisah istrinya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad alimta mauqi Harisah min qalbi. Wahai Rasulullah, engkau sudah tahu bagaimana kedudukan suamiku di hatiku, kan gitu. Fa in kana fil jannati lam aqi alai. Kalau memang suamiku itu di dalam surga, wahai Rasulullah, aku enggak akan menangisinya. Wa illa saufa tara ma asna. Tapi kalau sampai suamiku ini enggak di surga, Anda akan tahu apa yang akan aku perbuat. Begitu kan? Aku akan nangis terus, gitu kan gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW sambil tersenyum menjawab kepada Ummu Haritsah, ajannatun wahidah iya. Hei Ummu Haritsah, apa memang di akhirat nanti itu surga cuma satu? Ya, innaha jinanun katsira. Sesungguhnya ya, di surga itu nanti di akhirat itu adalah surga-surga yang sangat banyak. Wa innahu fil firdausil a'la, dan sesungguhnya suamimu yaitu Haritsah itu di surga firdaus yang tinggi. Masya Allah. Ya, ini apa? Ya tentu bahagia istrinya kayak seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan bahwasanya penghuni surga itu nanti mereka akan memiliki keutamaan yang berbeda-beda dari yang lain. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Inna ahlal jannati yatara'auna ahlal ghurab min man fawqahum." Penghuni surga itu nanti mereka akan saling melihat penghuni kamar-kamar yang ada di atasnya mereka. Ya, kama yatara'auna al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuq minal masyriq awil maghrib. Kayak seperti mereka itu melihat ya bintang kejora ya yang ada di langit ya. Jadi bintang yang sangat terang, dia melihat atas sana dia. Jadi lebih tinggi, lebih mulia, kan begitu. Litafadul lima bainahum. Karena apa? Karena keutamaan di antara mereka. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum." Apakah orang yang berada di kamar-kamar yang tinggi yang kelihatan kayak seperti bintang kejora tersebut, apakah itu kedudukannya para nabi yang tidak bisa digapai oleh selainnya? Maka kemudian Rasul menjawab, "Bala walladzi nafsi biyadih." Ya, tentu ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu rijalun amanu billah wa sadaqu al-mursalin. Itu adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan mereka membenarkan para rasul. Ya, berarti apa? Orang-orang yang beriman. Dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri juga dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Inna ahlad darajatil ula yarakum man huwa asfal minhum kama tarawnal kawkab at-tali fi ufuqis sama." Sesungguhnya penghuni derajat yang tinggi di dalam surga itu dilihat oleh orang yang ada di bawahnya seakan-akan seperti bintang kejora ya yang bersinar cerah di ufuk langit, kan begitu. Wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar adalah di antara orang-orang yang berada di dalam tempat dan derajat yang tinggi tersebut dan orang yang paling mendapatkan banyak kenikmatan. Nah, ini adalah apa? Ini dalil-dalil bukti-bukti di mana memang derajat surga itu adalah beda-beda dan bukan satu derajat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau Allah Subhanahu wa taala ya telah berfirman ya, di mana Imam Qurtubi itu menjelaskan ya, jadi ketika beliau ya menjelaskan terkait tentang ghuraf ini ya, kamar yang tinggi ini, beliau mengatakan, "I'lam anna hadhil ghuraf mukhtalifatun fil ulu wasifat bihasabi ikhtilafi ashabiha fil a'mal." Ketahuilah, jadi kamar-kamar yang tinggi tersebut itu berbeda-beda dari sisi ketinggiannya, dari sisi sifatnya, sesuai dengan amal masing-masing penghuninya. Faba'du a'la min ba'd warfa. Ada kalanya kamar tersebut itu lebih tinggi dari yang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan bahwasanya hadis tadi, itu untuk orang-orang yang beriman ya kepada Allah dan beriman kepada para nabi, kan begitu. Maka di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul itu pasti mau tidak mau ya, mereka harus mengamalkan imannya tersebut dengan amal soleh ya, dengan amal soleh. Tidak cukup hanya iman. Kalau dia iman ya dia derajat yang rendah. Sehingga oleh karena itu oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Furqan bahwasanya orang yang dia mendapatkan kamar yang tinggi ya di dalam surga yang mulia itu adalah ulaika yudzaunal ghurfata bima sabaru.
Mereka lah orang-orang yang dibalas dengan kamar yang tinggi disebabkan kesabaran mereka. Yaitu sabar apa? Sabar itu kan ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menerima takdir yang tidak baik atau yang tidak mengenakan. Kan begitu. Sehingga apa? Berarti ya mau tidak mau harus beramal. Dan ini diperkuat dengan ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala apa? Berfirman, wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Bukanlah anak-anak kalian itu yang bisa mendekatkan kalian di sisi kami dengan sedekat-dekatnya, akan tetapi adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda karena amal mereka, dan mereka akan berada di dalam kamar-kamar ya yang tinggi, dan mereka itu dalam kondisi aman. Kenapa? Karena kalau kemarin kita sudah bahas, surga itu kan nggak ada penderitaan sama sekali, nggak ada iri dengki, nggak ada rasa takut, ya semuanya adalah kenikmatan. Jadi kenikmatan. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi itu benar-benar berada di dalam kenikmatan, ya. Berbeda dengan orang-orang yang derajatnya lebih rendah dari mereka. Kita ambil contoh, semua Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang dia takut akan kedudukan Rabbnya, maka baginya adalah 2 kebun, ya, 2 surga. Kemudian dalam ayat yang lain, wa min dunihima jannatan, dan selain dari 2 kebun tersebut, dia masih dikasih 2 kebun yang lain. Masya Allah, ya kan? Dikasih 2 kebun yang lain. Kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan isyarat, kebun-kebun mereka itu adalah apa? Ada sungai-sungai istimewa, fihima ainani tajriyan. Di dalam 2 kebunnya itu ada yang 2 mata air yang airnya itu mengalir. Ya kan begitu? Ya, jadi apa? Jadi ini adalah apa? Kenikmatan tersendiri dalam dalam ayat yang lain. Allah mensifati fihima ainani naddakhatan. Di 2 kebunnya tersebut itu ada 2 mata air yang penuh dengan air yang sampai mengalir, naddakhatan. Ya, itu apa? Yang selalu adalah apa? Mengeluarkan air dan mengalir. Kan kayak seperti itu. Fihi ma min kulli faqihatin zawjan. Ya, di 2 kebunnya tersebut dia memiliki, yaitu adalah buah-buahan yang berpasang-pasangan. Masya Allah. Ya. Jadi benar-benar adalah apa? Kenikmatan yang luar biasa. Kemudian di 2 kebunnya tersebut, fihi ma faqihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam kebunnya itu Allah 2 kebunnya tersebut dikasih buah-buahan, ya. Ada pohon kurmanya, ada pohon delimanya. Muttaqiina ala furusim batainuha min istabrak. Kan begitu. Dan mereka itu adalah muttaqina ala furusin, di mana mereka itu adalah bersandar di atas yang namanya permadani, yang dalamnya itu dari mutiara istabrak. Mutiara yang apa? Mutiara dari yang namanya sutra yang halus. Masya Allah, ya. Ya, duduknya aja adalah apa? Sutra yang lembut, ya kan itu kan. Kalau kita karpet aja kadang nggak punya, lihat gitu ya. Jadi itu luar biasa. Sehingga apa? Sehingga ini luar biasa. Kemudian apa? Kemudian muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Mereka ini juga duduk bersandar di atas yang namanya apa? Rafrafin khudrin, ya. Jadi apa? Yang namanya apa? Permadani yang hijau, ya, wa abqariyyin, ya, dan tenunan-tenunan yang indah. Masya Allah, ya. Semuanya adalah, ya, jadi kayak seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka itu adalah apa? Dengan bidadari-bidadari yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada dalam surat Ar-Rahman, ka'annahunnal yaqutu wal marjan.
di mana dua bidadarinya itu bidadarinya itu kayak mutiara yakut dan mutiara marjan. So, saking indahnya. Ya. Jadi apa? Fihinna khairatun hisan. Ya, pada bidadari tersebut itu terdapat kebaikan-kebaikan ya yang apa? Luar biasa. Ya. Jadi apa? Ini adalah luar biasa. Jadi semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang yang berada dalam derajat yang tinggi di dalam surganya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, di mana Rasulullah SAW bersabda, jannatani min fiddah. Ada orang memiliki dua kebun, di situ apa? Semuanya mutiara. Aniyatuhuma wa ma fihima. Ya, bejana-bejananya, wadah-wadahnya mutiara dan semua perabotannya mutiara. Wa jannatani min dahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Dan dua kebun yang di situ adalah penuh dengan emas, semuanya perabotannya dan apa yang ada di situ adalah emas. Ya, ini emas dari mana? Ya, dari apa? Dari Freeport atau dari mana itu? Ya, ya nggak mungkin lah. Ya, ini semuanya orang bisa dapat kayak gini kalau di sana. Ya kan gitu. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyanduru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhihi fi jannati 'adn. Ya, pembatas antara penghuni surga ya untuk bisa melihat dengan Rabb-nya mereka di dalam surga itu adalah ridaul kibriya, selendang yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di wajahnya, yang ada di dalam surga Adn. Maksudnya gimana? Orang itu di sana ya, kenikmatan terbesar kalau di surga itu kalau bisa yang namanya apa? Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti Allah akan melihat mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia tidak bisa. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan kalau orang itu di dunia nggak akan bisa melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu menutupi wajah beliau itu dengan namanya tabir. Tabirnya apa? Cahaya. Kalau cahaya itu dibuka oleh Allah, Allah melihat makhluknya di dunia ini hancur. Ya, jadi apa? Jadi apa? Kalau andai kata satu sedikit aja dibuka itu tabirnya, la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaru. Niscaya kesucian wajah Allah itu akan membakar seluruh ya makhluknya ya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada enggak yang enggak dilihat oleh Allah? Kan dilihat semuanya, hancur semuanya. Makanya ketika Nabi Musa minta supaya dia bisa melihat Allah, maka Allah mengatakan lantaroni, kamu gak akan bisa melihatku, hei Musa. Nabi Musa masih ingin terus, maka Allah mengatakan, hei Musa, kalau nanti kamu lihat gunung Tursina itu masih berdiri kokoh seperti itu, kamu bisa melihatku. Allah membuka sedikit tabir ya, dari cahaya itu dibuka, kemudian cahaya itu adalah mengenai dari gunung Tursina lulu lantak, Nabi Musa terjungkal pingsan. Ya, akhirnya kapok gitu kan, tobat kepada Allah, udah nggak akan minta lagi ya Allah. Ya, jadi apa? Jadi kalau dunia nggak bisa, tapi kalau di surga nanti mereka akan apa? Mendapatkan kenikmatan tersendiri, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapakah yang akan mendapatkan yaitu penghuni surga yang pada apa? Derajat yang paling tinggi dan derajat yang paling rendah? Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ditanya, sa'ala Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'ala Musa rabbahu. Nabi Musa bertanya meminta kepada Allah, ma adna ahlil jannati mansilatan. Ya Allah, ya, siapakah penghuni surga yang paling rendah ya kedudukannya? Maka Allah menjawab, huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannah fayuqalu lahu udkhul jannah. Orang yang paling rendah derajatnya di surga dan kedudukannya surga itu orang yang dia itu adalah didatangkan ke surga itu setelah semua penghuni surga itu masuk surga. Berarti orang yang paling belakang, kan gitu. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, silakan kamu masuk surga. Maka kemudian orang tadi ketika dipersilakan masuk surga, dia mengatakan, ay rabbi wa kaif, wahai Tuhanku, bagaimana aku masuk surga, kan gitu.
wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu ukhdatahum. Kan begitu. Semua orang sudah mengambil tempatnya masing-masing. Semua orang sudah mengambil apa? Ibaratnya adalah perlengkapannya masing-masing. Fayuqalu lahu. Ya, karena diperlihatkan dalam hadis yang kemarin kita baca, itu adalah diperlihatkan surga itu penuh ya kan. Dia kayak nggak punya tempat gitu. Akhirnya apa? Kemudian dikatakan oleh Allah kepadanya, ya atardu an yakuna laka misla mulki malikin min mulukid dunya. Hambaku, mau nggak kamu ya tak kasih bagimu itu adalah semisal wilayah ya seorang raja dari raja-raja di dunia. Kan itu. Maka hamba tadi mengatakan raditu rabbi, tentu aku ridha wahai Tuhanku. Maka kemudian Allah mengatakan laka dzalik wa mislahu wa mislahu wa mislahu wa mislahu. Tidak apa? Bagimu yang semisal itu, semisal itu, semisal terus sampai 5 kali. Ya. Maka setelah kelima kali dia ditanya, ya radita, ya raditu rabbi. Setelah kelima dia mengatakan aku ridho ya Allah, dikasih 5 kali wilayah seorang raja di dunia. Ya, Sultan Hamengkubuwono wilayahnya Jogja, ya provinsi Jogja kali 5, ya yang berjawa itu kan itu ya. Jadi kayak begitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan laka hada wa asratu amsalihha, bagimu ini dan 10 kali lipatnya lagi wahai hambaku. Ya, walaka mastahat nafsuk waladdat ainuk, ya fayaqulu raditu rabbi, ya dan bagimu hai hambaku seluruh apa yang kamu inginkan, fasilitas apa, pengen apa, kasih oleh Allah. Waladdat ainuk, dan yang membuat apa pandangan matamu itu senang, tak kasih semuanya. Hamba tadi kemudian mengatakan raditu rabbi, aku ridha wahai Tuhanku. Maka kemudian Nabi Musa bertanya, Rabbi fa'ala kumansilatan, wahai Tuhanku, lah kalau orang yang derajatnya tinggi, kedudukannya di surga bagaimana? Maka kemudian apa? Qala ulaika alladziina aradtu ya gharastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha falam tar'ina wa lam tasma' udunun, ya falam tara ainun wa lam tasma' udunun wa lam yaqtur 'ala qalbi basarin. Mereka itulah orang-orang yang aku inginkan, yang telah aku tanamkan bagi mereka kemuliaannya, yang aku tulis langsung dengan kedua tanganku, yang kemudian itu sudah aku setempel kan begitu. Maka di sana akan ada kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dalam hati manusia. Masya Allah. Ya, itu adalah orang-orang yang mendapatkan derajat. Kemudian al-manzilah al-ulya fil jannah, kedudukan yang paling tinggi dalam surga itu adalah bagaimana kita menggapainya. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis terkait tentang keutamaan doa setelah adzan. Jadi itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya dari sahabat Abdullah, ya Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang dia itu apa mengucapkan ketika adzan itu dikumandangkan seperti ya muadzin, kecuali la haula, kecuali hayya 'ala shalah di jam la haula wala quwata. Kemudian dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Maka apa? Halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Maka dia akan berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza sami'tul muadzin faqulu misla ma yaqul." Kalau kalian tuh mendengar adzan dikumandangkan, ucapkanlah seperti yang dikatakan oleh muadzin, kecuali la apa? Hayya 'ala shalah. Kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Summa sallu alayya. Kemudian ucapkanlah salam kepadaku. Jadi selesai adzan kita menirukan, kemudian kita baca sholawat Nabi. Jadi baca sholawat Nabi bukan sebelum adzan, tapi setelah adzan. Jadi kita membaca sholawat Nabi. Fa inna man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asra. Maka barang siapa yang mengucapkan satu sholawat untukku, maka Allah akan membalas 10 kali lipat. Summa salullaha ta'ala lil wasilah. Lalu mintalah kalian kepada Allah untukku al-wasilah.
Jadi al-wasilah yaitu yang dalam doa tadi, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya, sebuah wasilah. Wasilah itu apa? Fa inna man sa'ala Allah lil wasilah halat lahu syafa'ah. Maka barang siapa yang meminta kepada Allah untukku al-wasilah, maka dia akan berhak mendapatkan syafaat. Lalu kemudian ditanyakan oleh para sahabat, wa mal wasilah? Wasilah itu apa wahai Rasulullah? Wasilah itu adalah qala a'la darajatin fil jannah la yanaluha illa rajulun wahid wa arju an akuna huwa. Kan begitu. Wasilah itu adalah derajat yang paling tinggi di dalam surga yang tidak didapat kecuali oleh satu orang saja, dan akulah ya berharap ya sebagai pemiliknya. Ya, dan aku berharap ya satu tempat itu adalah milikku. Itulah namanya wasilah ya. Sehingga apa? Sehingga ini adalah sebuah derajat yang paling tinggi ya, orang-orang yang apa dia itu apa di sana, dan itu hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan adapun orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi, di antara mereka itu adalah orang-orang yang mati syahid. Dia akan mendapatkan derajat tinggi ya, khususnya adalah pasukan terdepan, ya kan itu kan. Kalau pasukan yang terdepan itu kan berarti kan kalau mati ya mati duluan kan gitu ya. Mengapa derajatnya adalah tinggi kan begitu. Kemudian apa? Kemudian di antara kalau Anda ingin mendapatkan derajat yang tinggi dalam surga itu, yaitu adalah menyantuni para janda dan fakir miskin. Ya, jadi kayak apa? Ini apa istilahnya apa? Ini perlu dilestarikan dengan itu ya. Yaitu asai al-armala wal miskin, yaitu orang yang menyantuni para janda dan orang miskin. Maka dia kedudukannya kayak seperti mujahid fisabilillah. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan asai alal armalati wal miskin. Orang yang berusaha ya menyantuni para janda dan fakir miskin, kal mujahid fisabilillah, kayak orang yang berjihad di jalan Allah. Kan begitu. Wakal qaim la yaftur, kayak seperti orang yang qiyamul lail tidak pernah berhenti. Wakas shaim la yuftir, kayak seperti orang yang berpuasa tidak pernah yang namanya apa? Berbuka. Masya Allah ya, kayak orang berjihad ya di jalan Allah, malamnya qiyamul lail, siangnya puasa terus. Ya, itu orang yang menyantuni janda dan fakir miskin. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, siapa lagi? Orang-orang yang menyantuni anak yatim. Yang itu anak yatim, anak yatimnya keluarga dia atau orang lain. Itu seperti hadisnya Rasulullah, kafilul yatim lahu aw li ghairihi. Ya, orang yang menyantuni, ya, orang yang mengkafil anak yatim, baik itu keluarganya atau orang lain, ana wa huwa kahataini fil jannah, maka aku dan dia nanti di dalam surga kayak dua jari ini. Rasul merenggangkan dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk. Itu apa? Dekat dengan Rasulullah, dan Rasulullah di tempat yang paling tinggi. Ya kan, di surga Firdaus ada satu tempat namanya wasilah. Disitulah Rasulullah. Berarti orang tersebut, ya, orang-orang yang menyantuni anak yatim, maka dia itu akan dekat dengan Rasulullah di dalam surga Firdaus. Ya, sehingga apa? Sehingga ini contohnya. Contoh yang lain siapa? Itu adalah orang tua yang punya anak yang solih dan solihah, yang selalu mendoakan orang tuanya. Ya, sehingga pada dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, di mana Rasulullah mengatakan innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih bil jannah. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat ya kepada hamba soleh di dalam surganya. Fayaqul, lalu hamba tersebut bertanya, ya Rabbi anna li hadhihi, wahai Tuhanku, dari mana aku dapatkan derajat yang tinggi ini? Dia merasa amalnya biasa-biasa aja di dunia, kok dia dapat derajat yang tinggi? Kan itu ditinggikan oleh Allah derajatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hada bistighfari waladikalak, hei hambaku, ini itu hasil dari istighfarnya anakmu untukmu. Ya, jadi anak yang selalu memohonkan ampun orang tuanya, ya, karena orang tuanya sudah meninggal, tentu kan nggak dibalas langsung oleh Allah. Kapan dibalasnya? Di akhirat kelak, untuk meninggikan derajat orang tuanya.
Ya, makanya apa? Maka di situ letaknya bahwasanya anak yang soleh itu adalah tabungan dan investasi bagi orang tua. Ya, kalau kita punya anak yang soleh dan solehah itu luar biasa. Maka dikatakan dalam hadis riwayat yang lain, yang mengekalkan pahala kita atau yang melanggengkan pahala kita itu kan 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah atau wakaf, au ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan yaitu derajat yang tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, 2 pembahasan yang bisa kita bahas pada malam hari ini terkait tentang yaitu pintu dan derajat surga. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.